Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita belajar tentang senyawa karbon. Pada kali ini kita akan menggunakan media pembelajaran yang dibuat menggunakan aplikasi Autoran. Media pembelajaran ini dapat dipelajari bersama-sama dengan guru di kelas ataupun bisa digunakan secara mandiri, yaitu belajar di rumah. Pada media pembelajaran ini ada 10 menu. Yang pertama adalah kompetensi dasar, kemudian indikator, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ice breaking, integrasi, materi pembelajaran, action, produk, evaluasi, dan kesimpulan. Untuk menu yang pertama yaitu kompetensi dasar. Nah, pada pembelajaran ini ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menganalisis struktur tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon, yaitu haloalkana, amina, alkanol, alkoksi alkana, alkanan, alkanon, asam alkanoat, dan alkil alkanoat. Kemudian menganalisis struktur tata nama, sifat, dan kegunaan benzena dan turunannya. Kemudian merancang dan melakukan percobaan untuk sintesis senyawa karbon, identifikasi gugus fungsi dan atau penafsiran data spektrum inframerah, kemudian menyajikan beberapa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya. Kemudian untuk indikator pada pembelajaran ini ada 2, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai bahan yang mengandung senyawa karbon. Yang kedua yaitu mengelompokkan senyawa karbon berdasarkan gugus fungsi, yaitu haloalkana, amina, alkanol, alkoksi alkana, alkanal, alkanon, asam karboksilat, dan alkil alkanoat. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bahan yang mengandung senyawa karbon. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan senyawa karbon berdasarkan gugus fungsi. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran intinya, yaitu kita mulai dengan ice breaking. Nah, tujuan dari ice breaking ini adalah untuk meningkatkan semangat. Ini adalah kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama-sama ya. Ya, baiklah, ini bisa dilakukan secara bersama-sama ya, supaya semangat belajarnya semakin meningkat ya. Nah, baiklah, kurang lebih seperti itu gerakannya ya. Oke. Nah, ketika semangatnya sudah membara, tinggal kita masuk ke materinya ya. Nah, di sini untuk integrasi dari senyawa karbon dalam kehidupan. Jadi sebenarnya adalah senyawa karbon itu banyak sekali manfaatnya ya. Mungkin selama ini kita belum tahu. Nah, di antaranya apa? Di sini ada senyawa karbon yang bisa digunakan sebagai sampo, digunakan untuk parfum, lotion, untuk bensin atau bahan bakar, pembasmi serangga, kain sintetis, dan lain-lain. Ini adalah produk-produk yang mengandung senyawa karbon. Nah, berikutnya materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yang disediakan di sini ada 3 macam. Yang pertama berupa PowerPoint, kemudian yang kedua berupa PDF, kemudian yang ketiga berupa video pembelajaran. Nah, untuk PowerPoint-nya dapat kita lihat secara sekilas seperti ini ya. Nah, di sini ini adalah materi senyawa karbon. Nah, ini bisa dibaca secara mandiri ataupun dibahas bersama-sama dengan gurunya ya. Nah, kemudian untuk materi videonya ini diambilkan dari YouTube. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada guru yang menjelaskan. Kalau ini lebih bagus ketika kita belajar secara mandiri ya. Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang videonya ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas senyawa turunan alkana, part yang pertama, yaitu tentang gugus fungsi, struktur, dan deret homolog dari senyawa turunan alkana. Simak terus video ini sampai akhir. Oke.
Yang pertama kita membahas tentang gugus fungsi. Gugus Ya. fungsi Itu adalah untuk video pembelajaran materi sinyal karbon. Kemudian untuk action, nah seperti apa? Ini adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan materi sinyal karbon. Di sini adalah dilakukan di laboratorium ya. Ini untuk identifikasi senyawa karbon. Nah, ini harus dilakukan di laboratorium ya. Nah, berikutnya untuk produk ya. Jadi produk ini sebenarnya sudah dibahas di integrasi tadi, hampir sama ya. Kemudian evaluasinya di sini adalah berisi soal yang ini bisa dikerjakan secara bersama-sama dengan teman di kelas ya. Ini nanti menggunakan aplikasi Quizizz, jadi harus tersambung dengan internet ya ini. Nah, kuisnya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk kesimpulannya pada bab ini, jadi ada 4 kesimpulan. Yang pertama, senyawa karbon dikelompokkan berdasarkan gugus fungsinya. Yang kedua, gugus fungsinya karbon adalah atom atau kelompok atom yang paling reaktif sehingga menentukan sifat dari senyawa karbon. Yang ketiga, kelompok senyawa karbon adalah senyawa di antaranya adalah alkohol, ester, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Dan yang keempat, yaitu senyawa karbon mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikianlah sekilas pembelajaran menggunakan aplikasi Autoran tentang senyawa karbon. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.